Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa oleh-olehnya. Apa kabar nih sahabat semuanya? Semoga semangat dalam berpuasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Putri akan tidak bosan-bosannya nih menemani sahabat semuanya dalam program yang kita tunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Kali ini saya tidak sendirian, tentunya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa yang berada di samping kanan saya. Mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Sodri sebagai pengurus PWNU DKI. Nah, langsung saja nih Pak Kiai, banyak banget nih pertanyaan titipan-titipan dari netizen semuanya yang akan kita ulas hari ini. Tapi setelah iklan yang satu ini.
Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nggak usah nih berlama-lama lagi, langsung saja kita ulas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa semuanya. Nah, kembali lagi nih Pak Kiai, kan ada pertanyaan tadi yang memang gongnya banget yang perlu kita bahas nih. Yang pertama adalah gimana sih cara menjaga anggota badan kita dari perbuatan buruk di bulan suci Ramadan ini, Pak Kiai? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Ramadan ini, pada bulan puasa ini, selain kita melaksanakan hal-hal yang bakal membatalkan ibadah puasa kita, tetapi juga dalam bulan Ramadan ini seyogianya kita juga menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa jadi tidak untuk membatalkan pahala puasa kita. Bisa jadi puasa kita sempurna, ya, dari hal-hal yang membatalkan kita tidak makan dan minum, tidak memasukkan sesuatu yang bakal atau mengerjakan sesuatu yang bakal membatalkan puasa kita. Tetapi bisa jadi kita melakukan sesuatu yang bakal membatalkan pahala puasa kita. Walaupun katanya pahala puasa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seyogianya di bulan Ramadan ini kita mari sama-sama kita menjaga terutama 7 anggota tubuh kita atau 7 anggota badan kita yang kemungkinan bisa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Apa aja tuh Pak Kiai? Yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama, kita menjaga mata kita. Kita jaga telinga kita. Kita jaga mulut kita, kita jaga perut kita, kemudian yang selanjutnya kita jaga, mohon maaf, kemaluan kita jaga tangan kita, dan yang terakhir yang kedua adalah kita jaga kaki kita. Berarti semua anggota tubuh ini perlu dijaga dalam bulan puasa ini ya Pak? Iya, terutama yang 7 anggota badan yang kita jaga. Yang pertama misalnya kita menjaga mata kita. Kita jaga mata kita dari pandangan-pandangan yang memang pandangan-pandangan maksiat. Misal selama Ramadan atau bahkan bukan hanya Ramadan, tapi kita jaga mata kita dari melihat hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, melihat pandangan-pandangan terutama pandangan-pandangan menganggap rendah orang lain. Tapi kan kebanyakan nih, Pak Kiai, maaf ya saya potong sedikit nih. Kan kita memang perlu menjaga ya anggota tubuh kita. Namun yang namanya habit, kebiasaan, kadang-kadang kan penggunaan sosmed ini kan sering banget ya memicu nih kita semua untuk melakukan buruk itu. Bukan dalam kajiannya karena sosmednya ya, penggunaannya gitu. Entah kita nanti menonton yang seharusnya tidak ditonton ya kan, ataupun membaca nih hal-hal hoax dan lain sebagainya. Itu gimana sih tanggapan Pak Kiai? Ya, di next aja. Di nextnya hal-hal jadi gini, sosmed itu katakanlah misalnya kayak kita punya pisau. Pisau itu kadang bisa kita gunakan hal-hal yang memang buat kejahatan, tapi pisau juga bisa kita gunakan buat hal-hal yang manfaat. Termasuk medsos. Kenapa tidak? Banyak kali tayangan-tayangan medsos yang memang bermanfaat.
Apalagi di bulan Ramadan kan perbuatan-perbuatan hal-hal yang namanya ibadah itu kan bisa dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selama Ramadan dia banyakin aja ngaji, baca Quran, ya mulut. Jadi mata kita gunakan untuk melihat kitab suci, ya, bacaan-bacaan. Mulut kita gunakan untuk lisan kita basahi untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Telinga kita dengarkan untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, mendengarkan hal-hal yang memang hal-hal yang baik. Perut kita memang kita jaga ya untuk tidak makan dari sesuatu yang bahkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita jaga selama puasa kita yang mungkin hari biasa itu halal, ya selama Ramadan ya kan, mulai dari pagi sampai maghrib kita kan memang sudah tidak makan. Kan? Kita jaga kemaluan kita jaga tangan kita ya kan, untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Kaki kita pun kita melangkah pada sesuatu hal-hal yang bagus. Kaki kita misalnya kita jalannya ke masjid lah gitu kan, iya ke masjid kemana tuh anak-anak muda gitu kan, kakinya digunakan ya untuk majelis taklim, pesantren kilat, nggak lagi ke tempat-tempat yang mohon maaf ya, hal-hal yang kemungkinan nanti bisa membatalkan pahala puasa. Berarti kalau kita mengerjakan sesuatu semuanya kan berlipat ganda nih, ya kan. Tapi kadang-kadang banyak banget nih kalau misalnya tentang apalagi ibu nih, maaf banget ya. Ya udah nih kita ngerumpi dulu nih dalam bulan puasa kan biar ngabuburitnya panjang dan lain sebagainya, kan gak terasa nih puasanya, itu gimana? Boleh gak sih? Lah ya itu makanya kan lagi ya. Dijaga itu 7 anggota badannya, jaga mata nggak ngelihat hal-hal yang memang sia-sia, hal-hal yang tercela, maksiat lah. Mata tidak digunakan untuk maksiat, kuping tidak kita gunakan untuk maksiat, mulut juga jangan digunakan untuk hal-hal yang maksiat, ngomongin orang, ghibah dan lain sebagainya. Ngabuburit kan bisa jalan-jalan aja sama anak keluarga, ngobrol sama istri yang enak-enak, iya ngobrol yang enak-enak, ngomongnya santai dan lain sebagainya, ya kan. Pulang bawa kolak, bawa apa, kemudian persiapan ibu-ibu ketimbang rumpi, mending nyiapin bikin es buah, es campur dan lain sebagainya untuk persiapan buka puasa, dan itu pahalanya luar biasa. Masya Allah. Berarti kalau misalnya ini kan udah menjadi kebiasaan nantinya nih Pak Kiai kan kita udah menjaga nih semua anggota badan kita nih dalam berpuasa, itu akan kebawa nggak sih untuk selanjutnya nih, misalnya setelah habis puasa kan menjadi kebiasaan juga nggak sih terjaga semuanya, atau bakal balik lagi nih nanti seperti awalnya seperti itu? Makanya gini, puasa itu kan seringkali ya dari tahun ke tahun ya para penceramah, kiai dan lain sebagainya orang menjelaskan puasa itu seperti sekolah. Orang sekolah Ramadan lah, dilatih ya kan. Bahkan ingat yang tadi saya katakan, sesuatu yang semulanya halal saja selama Ramadan yang diharamkan, misalnya berhubungan suami istri ketika siang hari kan halal kan, tapi ketika Ramadan itu dilarang. Makan minum ya yang semula halal di hari-hari biasa, begitu Ramadan itu dilarang. Itu yang halal, apalagi yang sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selama Ramadan itu latihan betul. Latihan semuanya, mata kita gunakan sebagus-bagusnya untuk, iya kan? Telinga kita jaga untuk dari perbuatan-perbuatan tercela. Kenapa demikian? Biar puasa kita nggak hanya puasa sekedar lapar dan haus. Kan kayak gitu, berapa banyak orang di hadisin, berapa banyak orang yang puasa nanti cuma dapat lapar dan haus, dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena perutnya lapar, iya, tapi mulutnya ngomong-ngomongin orang, matanya maksiat, jalannya ke tempat maksiat. Iya, beriringan keduanya. Beriringan, jadi cuma lapar dan haus doang, ya kan? Makanya seperti sekolah yang saya bilang tadi, seperti sekolah Ramadan, sehingga kesuksesan seseorang ya kan latihan selama 1 bulan Ramadan itu apakah bisa tercapai di bulan-bulan selanjutnya? Ya, praktek. Tapi ada pertanyaan yang menurut aku menarik banget lagi nih Pak Kiai kan ini misalnya nih dalam puasa ini kan gak boleh yang melakukan hal-hal untuk menjaga badan kita tadi. Nah beda cerita nih misalnya nih dalam keadaan yang mendesak itu gimana, misalnya entah dia nggak punya apapun nih misalnya untuk berbuka puasa ya kan, terus tiba-tiba dia mencuri dan sebagainya, itu gimana tuh? Okay. Apapun namanya alasan perbuat gak bisa dicampur adukan, orang nggak boleh mencuri, apalagi zaman sekarang. Orang kalau mau sekedar buka sih nggak ada alasan nyuri. Masjid-masjid sekarang pada nyiapin tajil kok di mana-mana. Berarti di masjid di jalan-jalan banyak orang mau ngasih kok. Ya. Iya, benar sekali. Jadi itu bukan suatu alasan ya. Nah kalau mau manajemen diri kita nih dalam melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri kan, itu gimana nih Pak Kiai? Ya itu, dibiasakan diri, makanya lagi-lagi jadikan Ramadan, momentum Ramadan tahun ini seolah menjadi pelatihan buat kita untuk hidup dan kehidupan lebih baik. Yang semula mungkin ya mata kita masih mandang hal-hal yang memang tercela, selama Ramadan ya kita gunakan mata kita untuk paling tidak membaca
ayat-ayat suci Al-Quran, membaca Al-Quran. Lisan kita biasanya ngomongin orang, ngumpat orang, caci maki dan lain sebagainya. Ya kita gunakan buat ngaji. Tangan, kaki, semua kita gunakan dari hal-hal itu. Kita latih selama Ramadan. Nah kalau misalnya nih antara niat hati sama tindakan berbeda itu gimana nih? Kan niat hatinya nih, saya tidak melakukan ini, tapi tiba-tiba tindakannya melakukan, itu gimana nih? Kan barengan jadinya ya. Kadang-kadang nggak bisa nih terpisahkan antara kedua ini gitu loh Pak Iya, makanya kan selama Ramadan praktek itu. Praktek ya. Praktek, membiasakan diri, melatih diri kita. Kayak orang itu semua tergantung kebiasaan. Jadi ada orang itu biasa bangunnya jam 9, jadi kalau dia bangun jam 4 berat. Tapi kalau orang udah biasa bangunnya jam 4, dia mau tidur jam 2 sekalipun itu jam 4 dia udah bangun, udah seger, pagi itu udah nggak ngantuk lagi. Tapi kalau orang biasa bangun siang ya kan nggak bisa melek mata pagi. Semua tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaan tadi Yes. ya Pak Kiai. Iya, apapun tergantung kebiasaan. Oke. Dan satu lagi Pak Kiai mungkin menarik juga nih di kalangan baik itu laki-laki dan perempuan ya. Kadang-kadang kita harus menjaga pandangan mata nih dan tidak terjadinya salah dan sebagainya nih. Nah misalnya kita lewat terus disapa nih sama cowok misalnya kan, terus tiba-tiba kita senyum nih. Nah itu kan memberikan dampak yang negatif ya, artinya entah dia mungkin tiba-tiba kepicu dan lain-lain, kita kan nggak tahu itu gimana sih. Enggak lah, itu tergantung hati, makanya jaga hati. Iya, jaga hati tadi Yang ya. dilarang itu kan pandangan yang menyebabkan Pandangan. kita menjadi nafsu, Iya. hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mandang karena untuk menghormati dan lain sebagainya ya Iya. nggak ada masalah juga. Yang paling penting itu kan ya jangan pernah memandang pandangan rendah pada orang lain. Karena ada cerita, saya udah cerita. Oh, boleh banget ini Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Ya cerita, ya namanya cerita. Cerita. Ya, suatu ketika ada orang ya, biasa orang yang urakan lah, Iya, tatoan dan lain sebagainya. Kemudian dia niat mau tobat. mau tobat. Yes, dia mau tobat, dia pengen nemuin ulama besar, katakanlah tokoh lah, orang pinter, orang soleh di atas gunung. Nah, kalau di atas gunung itu ada orang hebat, orang soleh yang memang hidupnya itu ya biasa, mereka nggak pernah kemana-mana, namping dan lain sebagainya, ibadah, jumpa dan sebagainya, sehingga dia punya karomah. Nah, kebetulan yang ahli orang preman tadi, orang jahat tadi pengen tobat naik ke atas gunung, ya kan, pengen nemuin guru itu, pengen berguru sama guru tersebut supaya paling tidak dia bisa hidup dan kehidupan lebih baik. Nah sementara karena orang ulama yang tadi, orang hebat tadi itu pengen ada keperluan di bawahnya, pengen ke pasar, dia turun dan memang luar biasa karena kesolehannya. Begitu dia turun siang hari itu awan ngikutin, jadi emang nggak pernah kepanasan, dia saking hebat. Kemudian di tengahnya kepapasan lah dia dengan preman tadi. Begitu lihat preman tadi, preman lihat ulama kan senang, ya Allah, senang, ini mungkin guru yang masuk, kemudian langsung nyapa, Assalamualaikum Pak, saya gini, dengan pandangan bahwa dia berharap ingin berguru. Tetapi karena terbersit saja pandangan ini, orang urakan, tatoan dan lain sebagainya, pasti kerja tukang mabuk dan lain sebagainya, ada prasangka dalam pandangan, prasangka buruk merendah, karomanya langsung hilang, awannya langsung pindah gitu loh. Oh bisa begitu? Nggak bisa begitu ya, makanya pandangan bukan hanya pandangan kita ngelihat orang dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita nafsu dan lain sebagainya, tapi juga pandangan memandang rendah orang lain. Semua sama ciptaan Allah. Iya benar Nggak sekali. boleh mandang rendah orang lain. Kadang-kadang kita kalau memandang rendah ini bukan hanya pandangan kita, tapi jadi kita juga jadi rendah ya. Kemuliaannya juga hilang gitu ya Pak Kiai ya. Nah kira-kira nih dalam berpuasa ini tentunya ya, selain nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya keberkahan untuk kita dan maghfirah nih. Nah apakah nikmat yang diberikan Allah ini nih kita terima dengan ikhlas, dengan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik nggak sih? Atau memang hanya kita mengharapkan sekedar pahalanya doang gitu kali ya Pak Kiai? Pasti. Makanya doanya itu dari sebelum Ramadan orang udah diajarkan doa, Allah mau barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi selama bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita udah minta supaya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai pada bulan Ramadan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, qiyamul lail ya, salat di malam hari, salat tarawih di malam hari, kemudian kita menjaga semua hal yang tercela ya kan. Semua pahala kita bakal lipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah dari awal kita sudah minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti kita akan mendapatkan kemuliaan. Ada nggak sih contoh-contoh siapa yang bisa kita jadikan acuan nih, maksudnya panduan kita nih dalam mencermin untuk diri kita sendiri? Ada nggak sih di bulan puasa ini? Oke. Banyak. Banyak ya.
panutan paling utama ya baginda Rasulullah SAW yang memang biasa. Oke, baiklah Pak Kiai. Nah, jadi nih Pak Kiai, berhubung dengan apapun yang kita sampaikan hari ini ya, sangat nikmat sekali mendengarkannya. Artinya kita memang perlu sekali nih menjaga semuanya, baik itu secara lisan kita, penglihatan, pelangkahan, dan apapun itu kan ya Pak Kiai. Nah, jadi kan Pak Kiai, ada satu pertanyaan lagi yang menarik banget sih buat aku. Tapi ini memang agak terlalu sedikit, bukan melenceng sih ya, tapi kekinian kali ya, mungkin ya Pak Kiai. Nah kan ada nih Pak Kiai, pernah saya lihat nih di TV-TV kan. Nah ini tuh tentang yang berita-berita hoax gitu. Nah itu kan memicu nih, misalnya dia mengkritik orang nih. Nah orang tersebut akhirnya kemakan kritikan dong. Nah akhirnya timbullah dendam dalam hatinya nih, kayak merasa kok gue diomongin dan sebagainya itu kan. Nah itu kan termasuk kayak kita memberikan dampak ke anggota tubuh tadi nih, ketika melihat, mendengarkan. Nah akhirnya kita merasa terancam, merasa kritikan itu tidak membangun sekali, menyakiti hati kita. Itu gimana sih biar tidak terjadi hal sedemikian lagi gitu? Kalau berita-berita hoax berarti kan berita bohong. Iya, berita bohong kan. Kalau berita bohong ngapain Tapi dipercaya? kena ya ke dia gitu loh. Iya kalau Aneh banget. ya berarti bukan berita bohong dong. Jadi Kalau bener ya? iya kalau berita bohong yang namanya berita hoax berarti Iya, berita iya. bohong. Kalau berita bohong ngapain dipercaya gitu aja. Berarti iya, sesimpel itulah kita memandang hal-hal ya. Oke, jadi terima kasih banyak nih Pak Kiai ya. Tapi netizen nih perlu banget nih intisari ya kan, rangkuman nantinya dalam materi kita ini karena mereka sangat menunggu ini. Tapi setelah yang satu ini. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan intisari langsung dari Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Jadi yang terpenting dalam hidup ini kita menjaga, yang tadi saya bilang tadi, menjaga 7 anggota badan kita. Yang pertama, bagaimana kita menjaga mata kita untuk tidak memandang
sesuatu yang memang tercela, tidak memandang sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat bagi kita, tidak memandang lawan jenis kita dengan penuh nafsu, tidak memandang perbuatan-perbuatan yang jelek. Kemudian yang kedua, kita menjaga telinga kita juga untuk dari mendengarkan sesuatu yang memang tidak bermanfaat, mendengarkan sesuatu yang bisa menyebabkan kita berbuat maksiat, mendengarkan sesuatu yang menyebabkan kita jadi jauh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita jaga mulut kita untuk berkata-kata yang memang berkata-kata yang tidak bermanfaat. Kita jaga mulut kita untuk tidak saling mengumpat. Kita jaga mulut kita, lisan kita untuk tidak mencaci maki, menghina orang. Kita jaga mulut kita juga berkata-kata yang kotor. Kemudian yang keempat, kita jaga tangan kita. Kita jaga tangan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang memang katakanlah sesuatu yang tercela. Tangan ini kita gunakan sesuatu yang bermanfaat. Tangan kita gunakan bukan untuk memukul orang. Tangan kita gunakan bukan untuk mendolimi orang. Tangan kita gunakan bukan untuk mengambil yang bukan hak kita. Mencuri misalnya tadi kita bahas. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat itu kita jaga perut kita juga. Perut ini kita jaga agar tidak dimasuki sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perut kita jaga, kita kuras perut kita selama Ramadan, ya. Bahkan di luar Ramadan, nanti kita jaga perut kita untuk tidak memakan sesuatu yang batil, untuk tidak memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perut kita jaga memakan hak orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kita jaga kemaluan kita. Kita jaga kemaluan kita untuk tidak melakukan sesuatu hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu. Kita kontrol. Kemudian yang terakhir ya, yang ketujuh, kita jaga kaki kita. Ayo kita jaga kaki kita untuk tidak melangkah atau berjalan ke tempat-tempat yang memang tempat-tempat maksiat. Kita gunakan kaki kita untuk melangkah suatu hal-hal yang memang bermanfaat. Jangan kita gunakan kaki itu melangkah menuju ke tempat-tempat yang jelas-jelas kita tahu buat tempat itu adalah tempat maksiat, buat tempat itu ada tempat tercela. Kita gunakan kaki kita. Kenapa? Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Nanti pada hari ketika mulut itu nggak bicara, tapi yang bicara itu tangan, kaki, semua akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota badan kita yang semula mulutnya yang bisa ngomong itu cuma mulut lisan kita, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari ketika hari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulut kita nggak bicara, ngomong kaki akan ngomong. Benar ya Allah, kaki ini selalu digunakan ke tempat-tempat maksiat, jarang sekali kaki ini digunakan ke tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu. Padahal tujuan hidup dan kehidupan kita sebagai manusia adalah apa? Tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan di dunia ini kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah nih, terima kasih banyak nih Pak Kiai, ulasannya sangat bermanfaat sekali. Semoga Pak Kiai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bermanfaat bagi saya tentunya ilmunya dan juga kepada sahabat energi iman dimanapun berada. Selamat nih berbuka puasa, tentunya berbukalah dengan yang manis-manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.